Kalau kita menggunakan ya posisi yang benar-benar manual seperti ini, nah ini pastinya bakal lama banget. Tapi di saat kita menggunakan yang ratchet ya, ini sangat cepat sekali yang pastinya. Bisa lo lihat di sini. Oke. Nah, ini pasti akan lebih memudahkan kita dalam bekerja ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3 ini guys. Ya guys, ini masih kita dalam membahas, ini ada satu produk dari SATA ya guys. Ini adalah satu paket pembelian juga ya guys. Nah, ini adalah kunci pas ya, kunci ring pas kombinasi. Nah, dia jadi di sini ya, tapi ini agak sedikit berbeda. Apa yang gue sebut berbeda di sini? Nah, ini guys ya. Dia di sini ya, ini kunci ring pasnya dia sudah double ratcheting ya guys ya. Nah, dia sudah double ratcheting. Nah, double ratcheting apa tuh Bang? Nah, ini guys ya. Jadi dia punya pasnya dia ratchet dan dia punya ringnya juga ratchet ya guys ya. Nah, ini gue bisa katakan ini adalah produk best sellernya ya dari SATA ya guys ya. Ini banyak banget ya penggunanya ya. Jadi orang sangat-sangat tertarik banget untuk memakai kunci ini ya, untuk tipe yang ini. Ya guys, dia ada dua paket pembelian ya sebetulnya. Nah, ini yang gue mau bahas ini ada 09066 ya guys ya. Nah, 09066 ini ya, dia membedakan ada dua paket itu. Yang ini ya, dia ada yang 8 pieces dan ada yang 12 pieces. Nah, kali ini gue ingin membahas ya untuk yang 12 pieces terlebih dahulu ya guys ya. Nah, di sini guys, di sini ada beberapa petunjuk ya untuk lebih ke penggunaannya ya, seperti apa ya, untuk pasnya seperti apa, ringnya seperti apa. Nah, 12 pieces ini ya, dia terdiri dari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Ya guys ya, nah ini guys, karena memang produk ini dari SATA ya guys ya, dia bahannya sudah CRV dan tidak lupa ya, di sini bisa lu lihat ada tulisannya lifetime warranty yang diberikan dari SATA itu sendiri ya guys ya. Ya guys, lu bisa mendapatkan ya untuk paket pembelian ini dengan harga 1 jutaan yang gua rasa ya. Kurang persisnya berapa? Gue lupa. Gue pernah kemarin itu kalau nggak salah gue pernah lihat sekitar 12, 13 lah ya. Nah itu memang lagi sedang ada diskon ya yang diberikan. Nah tapi gue nggak tahu diskonnya masih berlaku atau tidak. Nah yang pasti kalau misalkan lu mau, lu tinggal kepoin aja ya di LTC Glodok ya, yang pernah gue ulas waktu itu ya. Itu ada satu buah tokonya yang pernah gue kunjungin ya. Nah lu bisa lihat linknya di atas ini. Nah Bang, kalau gue mau ulas kembali lagi, Bang, kok kayaknya mahal banget ya harganya. Tenang guys, nggak juga. Nanti kapan waktu gue akan membandingkan ya produk ratcheting yang seperti ini yang dikeluarin sama produk-produk luar ya. Artinya produk-produk yang selain dari brand SATA. Nanti kita akan compare ya kekuatannya sampai mana ya guys ya. Nanti kita akan coba buatkan satu videonya, insya Allah ya. Nah segera mungkin nanti kita akan buatkan. Nah yang gue rasa adalah lu mendapatkan 12 pieces guys ya, 12 pieces lu mendapatkan harga 1213, taruh kita hitung 1.200.000, lu cuma hanya 100.000 satu kunci guys ya, tapi fungsinya ini akan kepake banget ya. Nah setelah ini gua akan beritahukan ke kalian bagaimana cara kegunaannya ya guys ya. Nah dan cara kerjanya itu sendiri seperti apa dan benefitnya apa nih kalau misalkan kita pakai kunci ring pas double ratcheting seperti ini. Yang pastinya ini akan bisa menambah, mempercepat waktu kerja kalian ya, jadi nggak usah lama yang manual lagi seperti ya terlalu konvensional ya kayak zaman dulu. Sekarang kita harus lebih ngikutin ya, bener-bener harus ngikutin zaman guys ya, karena sekarang ini kunci dibuat seperti ini supaya kita bisa lebih cepat lagi dalam bekerja ya guys ya. So yang pasti ya ini sangat membantu jika kalian memiliki satu buah usaha ya guys ya. Nah ini sangat benar-benar membantu ya, semakin cepat pekerjaannya, semakin banyak lagi ya orang yang masuk ke bengkel kalian dan kalian kerjain lagi lebih cepat lagi dan seterusnya begitu, lebih cepat lagi, lebih oke ya guys pastinya ya guys. Nah oke guys, nggak usah lama-lama, kita langsung coba aja dan gue pengen praktekin kira-kira kayak gimana cara kegunaannya. Oke guys, ini udah ada medianya, udah gue siapkan terlebih dahulu ya. Nah ini gue mau memberitahukan ke kalian ya, ini setiap di fungsinya seperti apa. Nah ini udah gue buka ya packagingnya. Nah ya guys, ini gue akan memberikan contoh ya, ini dengan size kunci yang sama. Ini ada 19 sama ya, di sini ring pas juga ya, tapi dia tidak ratchet ya, ini yang masih pada umumnya. Nah di saat kita kita memasang baut atau memasang mur ya, ini gue berikan ilustrasinya aja ya. Nah ini terkadang memang ada kondisi yang memang sulit penempatannya, kita harus benar-benar posisinya memang hanya sempit dan lain sebagainya. Nah yang akan menyulitkan kita untuk ya naik turun ya seperti ini. Nah atau yang posisinya seperti ini ya, kita harus menggunakan pas ya. Nah
berkali-kali kita ulangi ya. Nah, ini sangat memakan waktu dan yang pastinya lama sekali ya. Nah, gue coba bandingkan. Nah, bisa lu lihat di sini ya. Nah, ini gue coba bandingkan. Kalau kita menggunakan ya posisi yang benar-benar manual seperti ini, nah ini pastinya bakal lama banget. Tapi di saat kita menggunakan yang ratchet ya, ini sangat cepat sekali yang pastinya. Bisa lu lihat di sini. Oke. Nah, ini pasti akan lebih memudahkan kita dalam bekerja ya guys ya. Nah, untuk lebihnya pasti yang posisi pasnya ya, lebih kerjanya seperti apa. Nah, di sini juga bisa lu lihat ya. Nah, ini kita manual lama banget ya. Kita harus mengangkat. Yang pastinya kita harus mengangkat seperti ini ya. Kita ulangi lagi. Akan tetapi di saat lu menggunakan yang ratchet untuk yang posisi ring ya, posisi pas ya. Nah, lu gunakan, bisa lu lihat di sini ya. Lu tidak perlu mengangkatnya lagi. Gue ulangi. Nah, bisa lu lihat di sini ya. Oke. Nah, lu nggak perlu mengulanginya lagi ya. Jadi lu cukup di sini-sini aja. Ya. Nah, sama halnya yang seperti di sini ya. Di ilustrasi yang di sini yang diberikan. Nah, bisa dilihat. Lu tidak perlu lagi yang namanya mencabut ya. Mencabut untuk apa ya? Untuk lu mengulanginya kembali. Jadi lu sekali masukin, sudah masuk ya. Lu cuma tinggal hanya terus aja bergulir seperti ini. Ya, bisa lu lihat. Ya, oke. Lu tinggal bergulir seperti ini terus, ya. Nah, ini enak banget. Nah, begitupun juga posisinya yang posisi ring ya. Nah, posisi ring ini, nah, dia memang tidak ada penunjuk anak panahnya di sini ya. Akan tetapi ya, lu berpacunya ya. Yang lu pasti udah tahu lah ya. Kalau lu biasa udah sering pengguna tahu lah ya ratchet. Jadi ratchetnya ini modelnya bolak-balik. Kalau lu mau membuka lu mau ngencengin ke kanan, posisinya begini. Lu mau membuka, lu tinggal balik. Ya. Oke? Lu tinggal balik. Ya, untuk membuka, lu mau kencengin tinggal balik lagi kuncinya. Nah, tinggal ke sini. Nah, ini caranya kurang lebihnya seperti itu ya guys ya. Nah, ada suka yang bertanya juga, "Bang, itu kunci ratchet SATA kalau misalnya dibuat kencengin kuat sampai berapa Nm ya? Kira-kira rusak nggak ya ratchetnya?" Nah, ini guys, sedikit gua bahas ya guys ya. Nah, ratchet itu dalamnya seperti apa ya? Cuma hanya besi yang mengganjal. Mau ratchet dalam jenis apapun ya, tetap aja punya maksimal ketahanannya, dan gua nggak pernah biasanya nyaranin lu mau ngencengin atau lu mau membuka harus menggunakan ratchet. Ini sama halnya seperti impact wrench ya. Nah, jadi di saat lu menggunakan impact wrench itu lu kencengin, setelah lu kencengin udah bautnya sudah masuk ya. Maksud gua nggak dikencengin, bautnya sudah full masuknya. Nah, baru lu lanjutkan dengan kunci yang konvensional atau misalnya lu tambahkan lagi dengan kunci momen. Nah, ini sama halnya dengan ratchet. Gue berikan satu buah ilustrasi kembali. Nah, ini kita anggap dia udah tinggi tinggi ya, belum masuk semua ya. Nah, ini gue coba masukkan ya. Nah, di saat dia sudah masuk ya, sudah rata seperti ini. Oh, gue mau ngeyakinin nih dia udah kencang atau belum. Nah, tetap gue harus saranin lu pakai kunci yang umumnya seperti ini atau kunci yang memang modelnya seperti zaman-zaman dulu ya. Nah, lu kencengin pakai tangan. Nah, seperti itu. Kenapa bang? Berarti nggak simple dong ya. Untuk seperti itu berarti nggak simple. Bukan masalah simple atau tidak simpelnya di sini. Yang pasti ya, kalian harus smart juga dalam kalian menggunakan satu buah alat juga. Nah, karena ya, ini kita bicara satu keawetan ya guys ya. Jadi kalau misalkan lu tetap aja tetap ada caranya bagaimana lu menggunakan hand tools ya yang baik dan yang benar. Sama halnya seperti kunci begini ya. Seperti kunci begini. Bang, gua kunci pada selek ya. Nah, di saat lu membuka ya, lu pastiin ini rata. Lu pastikan permukaan ini rata. Ya, lu nggak bisa membuka ini posisinya begini. Ya, atau mungkin posisinya begini. Ya, nggak rata dan ini nggak masuk sepenuhnya, cuma hanya separoh ya, atau hanya seperempat, atau hanya lu masuk cuma hanya segini. Nah, ini nggak bisa ya, pastikan lu masuknya rata. Nah, kenapa gue bilang masukin rata dan ini masuk semua dan di sini di bawah permukaannya rata? Kenapa? Di saat ini semuanya masuk rata ya, disitulah dia memiliki beban yang sesungguhnya. Jadi kekuatannya ini dibagi ya.
Nah, di saat lu kebagian cuma hanya di ujung, di sini porosnya cuma hanya di ujung ya. Nah, otomatis dia nggak kuat untuk daya cengkramnya. Nah, ini harus dibedakan juga. Sama halnya kita menggunakan kunci ringnya juga ya. Pastiin ini harus duduk. 100% harus duduk. Nah, jangan begini. Ini kan kunci derajatnya bisa lu lihat ya. Di sini mungkin ya, derajatnya berbeda. Ya, ini agak sedikit naik ya. Nah, ada juga yang flat modelnya. Di saat lu memasukkan seperti ini, Bang, ini rata ya. Tapi ini kunci bisa lu lihat ya. Naik ya. Nah, ini kenapa didesain naik supaya dia tidak mentok sebetulnya. Kalau ini flat sejajar ya, dia akan rata seperti ini. Nah, lu susah nariknya. Nah, di saat kunci yang seperti ini ya, pastiin ya, ini lu harus masuk bener-bener. Jangan ininya miring ke atas gini, lu pengen paksain biar lu ini lu turun. Nah, jadi hasilnya begini ya. Jadi hasilnya dia nggak rata masuknya. Nah, bisa lu lihat. Jadi sama halnya juga guys. Jadi jangan cuma hanya kalian berpikir oh ratchet simple ya, berarti udah gue kendorin pakai yang ini. Bisa sebetulnya. Tapi kalau kita berpikir untuk jangka waktu yang panjang ya, tidak akan awet juga untuk ratchetnya. Nah ini guys, ini harus kalian ketahui juga. Sama mau yang model soket juga seperti itu ya, atau gagang ratchet. Nah itu sama seperti itu juga. Jadi karena gue udah sering kali tuh, udah sering banget jajan yang namanya gagang ratchet ya. Gue sempat mikir gitu, oh dulu nih karyawan makanya berarti ya udah ngoncongin pakai itu, ditarik sekuat tenaga, membuka juga pakai itu, ditarik sekuat tenaga. Nah terkadang males ya, bukannya nggak punya kunci-kunci yang gini, tapi males. Udah adanya ratchet di situ enak, ret pakai. Nah akhirnya usianya nggak panjang gitu loh. Nah tapi agak sedikit berbeda. Ini tadi kita bahas untuk yang ringnya. Nah guys, pernah juga ada yang bertanya, Bang, tapi kalau yang untuk pas ngencengin kuat gak ya? Nah kalau di sini gue punya kesimpulan untuk gue sendiri ya. Nah kalau untuk pas ya, karena gue ngeliat dari segi mekanisnya ya, untuk pas lebih kuat ketimbang untuk ringnya. Akan tetapi di sini tetap gue nggak merekomendasikan ya, kalau misalkan kalian untuk ngencengin atau untuk membuka ya, lebih baik ya, ini saran gue nih ya guys ya, lebih baik jangan. Nah sebetulnya bisa lu lihat di sini ya, ini untuk knob yang ada di sini ya, untuk knob yang ada di bagian sini ya, itu dia sama dengan penggantinya. Untuk yang di sini dia rata ya, di sini dia mencoak seperti ini. Nah cuma hanya digantikan perannya seperti knob ini. Kenapa Bang kenapa Bang lu punya kesimpulan lebih kuat ya, lebih kuat ketimbang yang ring ya? Karena memang mekanisnya yang di bagian dalamnya ini pasti berbeda sekali gitu loh. Nah kalau ini cuma hanya menggantikan peranan, jadi seperti kejepit posisinya. Posisi mechanical yang ada di sini ya, ini cuma hanya posisinya dijepit aja. Nah bisa lu lihat ya, ini cuma hanya terjepit aja ya, bisa lihat. Oke. Nah di saat kita membuka seperti ini ya, Nah, dia ini cuma hanya membantu ya. Ini kayak seperti ditekan aja ke sana ya. Nah, dijepit aja seperti ini. Nah, sedangkan ini kan bahannya juga memang dia CRV ya, yang pasti memang kuat banget gitu loh. Nah, makanya tadi gue bilang ya, kalau ini gue lebih rekomen nggak apa-apa kalau misalkan lu pakai sesekali ya. Nah, jadi dia memang lebih kuat daripada untuk ringnya, karena memang mekanisnya beda ya. Bisa lu lihat ya. Sekali lagi gue praktekkan. Nah, mungkin dari sini bisa lu lihat di sini. Oke, lagi. Nah, bisa gue buka, bisa lo lihat. Oke. Nah, ya, jadi tidak jadi masalah. Akan tetapi di sini tetap ya guys ya, tetap gue cuma hanya merekomen itu ya. Jadi kalau misalkan lu buat ngencengin, kadang-kadang baut kan yang udah lama tuh karat, keras segala macem. Nah, usahain paling enggak lu buka pertama dulu untuk yang kunci yang pada umumnya seperti ini. Nah, jadi lu buka dulu buat ngencengin, seret ya. Nah, buat membuka lu buka lagi yang kenceng gitu loh. Di sini gue cuma hanya memberikan gini, Bang, kenapa Bang? Berarti takut rusak Bang? Bukannya takut rusak guys ya. Tetap aja lifetime yang diberikan ya sama SATA ya. Akan tetapi kan kalau misalnya lu juga makainya sembarangan ya, akan tetap ibaratnya gini, wasting time, membuang waktu gitu loh ya. Lu tuker segala macam yang seperti ini. Nah, jadi pastiin juga ya, kecuali memang lu lagi pakai set patah, bak, lu pakainya udah bener gitu loh. Nah, kan ibaratnya nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya dari lu nya sendiri lu nggak ngerawat untuk toolsnya, nah ini kalau gue saranin lebih baik lu rawat juga gitu loh. Nah ini gue juga pakai ya, gue juga pakai untuk tipe yang seperti ini, double ratcheting seperti ini udah lama banget ya, udah 3 tahun lebih. Nah tapi punya gue masih awet. Nah jadi gini guys, ini juga ada yang
tipsnya dari gue sedikit ya untuk bagaimana lu maintenance. Nah, ini guys, bagian pentil yang ini guys ya. Nah, ini kan cuma hanya per dalamnya ya, seperti per dalamnya. Nah, yang ini pun ya, ini sama ya. Nah, ini sama nih ya, dia menggunakan per juga. Jadi kalau gua ya, sama seperti gua ambil kutipan dari kemarin, ada juga yang berkomentar, "Bang, SATA untuk handlingnya licin." Menurut dia bilang, apalagi kalau misalkan tangan ada oli segala macam ya, kunci apapun kalau menurut gue sih namanya kena oli pasti licin ya guys ya. Nah, tapi kenapa gue lebih suka untuk yang finishing, yang glossy seperti ini? Kenapa? Karena di saat gue selesai kerja, ini biasanya umumnya itu ya, ini biasanya sebelum gue udah selesai, nah ini selalu gue lap. Nah, dan bahan yang seperti ini mudah sekali untuk dibersihkan ya. Bisa lihat di sini berminyak ya. Nah, ini gue lap. Bisa lu lihat bedanya. Bang, masa kunci aja pakai sampai dilapin kayak begitu? Ini tuh harta benda kita buat nyari nafkah guys ya. Nah, jadi pastiin di saat lu bisa merawat ya tools lu ya, otomatis ya lu akan juga ya bisa memperpanjang usianya si alat-alat kerja lu itu, sama seperti power tools ya. Nah, sekarang power tools lu diberikan garansi, lu makanya sembarangan enak kan, coba pasti kan lu juga sendiri akan merawat gitu loh. Jadi biarpun memang semuanya memiliki garansi, tapi kita sendiri pun harus aware apa bang ya, harus aware, kita harus perhatian dengan barang-barang kita sendiri gitu loh. Karena kalau misalkan bukan kita yang merawat barang kita, ya mau siapa lagi ya. Nah, jadi kalau untuk yang model biasa seperti ini, gue biasanya cuma hanya merawatnya, gue lap aja ya. Biasanya gue lap, gue bersih-bersihin. Nah, kalau untuk yang model ratcheting seperti ini, apalagi yang double ratcheting, nah ini gue agak sedikit lama ya. Setelah sebelum gue lap, biasanya itu gue awali terlebih dahulu ya. Ini biasanya untuk bagian celah-celah yang ini ya, ini biasanya ini gue lumasi dulu ya, gue kasih WD dan lain sebagainya sejenis itulah. Atau lo bisa ada beli grease yang cair ya, atau gemuk cair ya artinya ya. Nah, habis itu lo puter-puter seperti ini. Nah, itu biasanya gue seperti itu. Setelah gue puter-puter seperti ini, terus aja nah baru dikasih apa namanya grease. Kalau grease usahakan grease cair ya, jangan grease yang padat ya guys ya. Nah, gue kasih grease yang cair, nah jadi supaya dia bisa terus bekerja lebih baik. Nah, untuk yang bagian dalam seperti ini, nah ini nggak jauh, kita sama ya. Nah, itu biasanya gue peletuk-peletuk begini ya. Nah, gue naik turun seperti ini ya, kita bersihkan. Nah, supaya dia tidak karat dalamnya dan supaya pernya bisa terus main. Nah, setelah itu ya, setelah semua selesai baru gue biasanya gue lap seperti ini. Nah, jadi gini guys, kenapa sih bang kok sampai segitu ya? Tadi gue bilang ya, ini adalah alat kerja kita untuk mencari nafkah. Pastikan ya, kalian juga harus aware ya sama barang-barang yang memang bisa menunjang kalian dalam mencari uang ya guys ya. Nah, karena kalau misalnya bukan kita yang rawat, mau siapa lagi? Dan kalau misalnya kayak gue rawat seperti itu, alhamdulillah ya, kunci SATA gue sampai saat ini ya, itu udah 3 tahun lebih gue pakai. Nah, itu guys, itu masih awet sampai sekarang dan belum ada yang rusak ya. Jadi belum ada yang slack dan lain sebagainya juga, karena memang gue selalu nganjurin itu ya, kita pakai harus sesuai dengan kegunaannya. Nah, buat lo nih yang belum, yang apa namanya, masa sih bang lu pakai SATA ya segala macam. Nah, itu guys, itu ada video lama banget ya. Itu gue lagi ada satu project. Nah, itu gue menggunakan kunci SATA ya. Nah, itu sama sekali tuh guys ya. Di situ ada semua video untuk yang durasi pembuatan. Waktu itu gue lagi ada maintenance engine. Nah, itu ada brand apa aja yang gue pakai, termasuk DeWalt, SATA, Karcher ya. Nah, itu biasa gue masukin semua tuh di apa namanya opening video di depan. Nah, nanti lo bisa lihat untuk videonya di sana ya. Nah, itu gue ada lagi sedang membongkar ya. Nah, itu ada yang kita bongkar tuh ada mesin alat berat ya guys ya. Nah, itu memang karena gue udah lama banget pakai. Nah, makanya pas kebetulan juga ya, akhirnya gue bertemu dengan SATA, alhamdulillah ya. Nah, jadi akhirnya gue juga bisa sudah yakinkan banget, artinya memang gue juga pengguna dari si SATA-nya ini guys ya. Nah ya guys, jadi buat kalian ya, saran dari gue, pastiin kalian memang maintenance semua ya alat-alat kerja kalian ya, karena kalau misalnya bukan kalian ya, mau siapa lagi gitu loh. Nah oke guys, gue rasa itu adalah satu buah penjelasan dari gue bagaimana cara penggunaan yang baik, dan gue memberikan tips bagaimana supaya kalian merawat ya kunci setelah kalian gunakan, supaya usia kuncinya juga ya bisa terus panjang ke depannya, dan kalian bisa pakai di saat kalian perlukan, yang pasti sudah ready ya, sudah siap kalian pakai. Oke guys, gue rasa cukup sekian ya perjumpaan kita hari ini ya. Saksikan terus video-video GDK Channel yang akan terus ya, minggu ke depan ya, kita akan terus mungkin membahas beberapa produk dari SATA ya. Nah, jika kalian ada yang ingin meminta di request ya, bang request dong produk SATA apa-apa, atau paket pembeliannya, atau produk SATA yang lain. Nah, kalian bisa tuliskan ya di kolom komentar di bawah ya. Nah, nanti sebisa mungkin gue akan jawab. Nah,
Dan sebisa mungkin juga nanti gue akan buatkan satu video ulasan ya untuk mengenai produk yang kalian minta ya guys ya dari brand Sata ini. Oke guys, gue rasa cukup sekian ya perjumpaan kita di hari ini ya. Nantikan terus video-video GTK Channel yang akan terus mengulas hand tools, power tools. Kita akan ulas di sini secara bersama-sama dan kita akan saksikan untuk setiap kegunaannya seperti apa dan kualitasnya seperti apa. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.